Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari akuntansi keuangan menengah pertama, yaitu semester pendek periode 2020 dan 2021. Yang pertama yaitu exercise 3.11. Pada soal ini kita disajikan dengan neraca saldo yang disesuaikan pada perusahaan Kava Manis, yaitu per tanggal 31 Desember 2019. Di mana pada soal ini kita diminta atau diinstruksikan untuk menyiapkan yang pertama, itu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Berikut jawabannya. Itu yang pertama pada laporan laba rugi, Kava Manisco mendapatkan revenue dari service revenue sebesar $12.590 dan total expense-nya yang terdiri dari salaries and wages expense, rent expense, dan depreciation expense serta interest expense itu bertotalkan sebesar $9.828. Sehingga pada laporan laba rugi Kava Manis ini net income yang didapati yaitu sebesar $2.762 yang didapat dari 12.590 sebagai revenue-nya dikurangi dengan 9.828 dari total expense-nya. Berikut laporan laba ditahan. Pada Kava Manisco ini, laba ditahan yang terhitung dari Januari tanggal 1 yaitu sebesar 11.310 US dollar. Ditambah dengan net income yang didapati pada tahun tersebut yaitu sebesar 2.762 dan dikurangi dengan dividen sebesar 3.000. Sehingga return earning pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar $11.072. Berikut para laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini yang pertama kita akan melihat sebuah asetnya. Di mana yang pertama non-current asetnya itu terdiri dari properti, plant, dan equipment. Di mana equipment-nya itu bernilai sebesar $18.050 dan dikurangi sebesar 4.895 dari penyusutan dari nilai equipment tersebut. Sehingga non-current asetnya itu sebesar 13.155. Lanjut pada current asset. Pada current asset ini terdapat ada 3, yaitu prepaid rent, account receivable, dan cash. Di mana total ketiga ini berjumlahkan sebesar $28.172. Sehingga pada Kava Manisco ini total asetnya itu sebesar $41.327. Nah, pada laporan posisi keuangan ini, equity dan liabilities-nya itu terdiri dari sebagai berikut. Di mana equity-nya itu share capital ordinary-nya sebesar 20.000 US dollar. Ditambah dengan return earning pada tahun tersebut yang sebesar $11.072. Sehingga equity Kava Manisco ini menjadi sebesar $31.072. Lanjut ke liabilities. Current liabilities pada Kava Manisco ini terdiri dari notes payable, account payable, dan interest payable. Di mana total current liabilities ini sebesar $10.255. Sehingga total equity dan liabilities dari Kava Manisco ini sebesar 41.327. Lanjut ke soal berikutnya yaitu exercise 3.13. Pada soal ini kita disajikan neraca saldo yang sudah disesuaikan dari Volt Ltd yang menunjukkan bahwa data penjualan pada akhir tahun buku 31 Oktober 2019 yaitu ada pendapatan penjualan sebesar
800.000 euro, biaya pengiriman 12.000 euro, retur penjualan dan tunjangan sebesar 24.000 euro, dan diskon penjualan sebesar 12.000 euro. Nah, pada soal kali ini, kita diminta atau diinstruksikan untuk yang pertama, membuat pendapatan dari laporan laba rugi. Yang kedua, membuat ayat jurnal penutup terpisah untuk yang pertama, pendapatan penjualan, dan yang kedua, kontra akun ke pendapatan penjualan. Berikut penjelasannya. Nah, pada pendapatan laba rugi ini, sales revenue pada Valk Ltd ini sebesar 18.800.000 euro, dikurangi dengan sales return dan allowance, yaitu di mana pada soal yang tadi yaitu retur penjualan dan tunjangan yang sebesar 24.000 euro, dan dikurangi juga oleh diskon penjualan yang sebesar 12.000 euro, sehingga total penjualannya itu dikurangi sebesar 36.000 euro, sehingga Valk Ltd ini mendapati total penjualan dia atau net sales-nya itu sebesar 764 euro. 764.000 euro. Lanjut kepada ayat jurnal penutup, di mana sales revenue pada debit dan income summary pada kredit. Sedangkan income yang berikutnya, income summary pada debit, sales return dan allowance-nya pada kredit, dan sales discount-nya pada kredit. Soal yang berikutnya yaitu exercise 3.20. Pada soal ini, akun dari Konstantin AIS diperiksa dan data penyesuaian yang tercantum di bawah ini ditemukan pada 31 Desember pada akhir fiskal tahunan. Yaitu yang pertama, asuransi dibayar di muka menunjukkan debit lira 6.000 yang mewakili biaya polis asuransi kebakaran 2 tahun tertanggal 1 Agustus tahun berjalan. Yang kedua, pada 1 November, pendapatan sewa dikreditkan sebesar 2.400 lira yang mewakili pendapatan dari subrental untuk jangka waktu 3 bulan yang dimulai pada tanggal tersebut. Yang ketiga, pembelian bahan iklan sebesar 800 lira selama tahun ini dicatat dalam akun beban persediaan. Dan pada tanggal 31 Desember, bahan iklan lira sebesar 290. Dan informasi yang keempat, bunga sebesar 770 lira telah diakui atas hutang Wesel. Pada soal ini kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian untuk setiap item. Yang kedua, kita juga disuruh atau diminta untuk menyediakan ayat jurnal pengembalian untuk setiap item jika sesuai. Berikut penjelasannya. Yaitu yang pertama, jurnal penyesuaian, di mana insurance expense sebesar 1.250 pada debit dan property insurance-nya pada kredit. Itu didapat dari 6.000 dikali 5% dibagi 24, sehingga mendapati 1.250 lira. Yang kedua, rent revenue. Rent revenue pada jurnal penyesuaian ini sebesar 800 pada debit dan unearned rent revenue-nya pada kredit. Yang ketiga, supply. Supply pada jurnal penyesuaian ini sebesar 290. Dan pengeluaran buat supplies atau supplies expense pada kredit juga sebesar 290. Yang keempat, interest expense. Interest expense pada akun ini sebesar 770 pada debit dan pada kredit yaitu interest payable yang juga sebesar 770. Lanjut ke jurnal pengembalian. Pada tanggal 1 ini tidak ada atau tidak dicatat sebuah jurnal pengembalian karena
pada tanggal ini tidak terjadinya pengembalian. Lanjut di jurnal 2, unearned revenue pada akun pengembalian ini sebesar 800 dan rent revenue-nya yang dibalik ditempatkan pada kredit sebesar 800. Lanjut yang ketiga, supply expense kali ini pada debit yaitu sebesar 290 juga, sama sesuai dengan jurnal penyesuaian, dan supply-nya pada kredit yang jumlahnya juga sebesar 290 lira. Yang keempat, interest payable pada debit dan interest expense pada kredit yang masing-masingnya berjumlahkan 770. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Itu exercise 3.21. Pada soal ini, yaitu terdapat sebuah perusahaan Acevedo, yaitu dilaporkan dalam lembar kerja akhir Mei 2019. Itu ada kas pada debit 15.000, persediaan 80.000 pada debit, pendapatan penjualan pada kredit sebesar 470.000, dan return dan tunjangan penjualan sebesar 10.000, diskon penjualan 5.000, serta COGS sebesar 250.000 pada debit. Pada soal ini kita diinstruksikan untuk melengkapi lembar kerja yang memperluas jumlah yang dilaporkan dalam neraca saldo yang disesuaikan ke kolom yang sesuai di lembar kerja. Jangan jumlah kolom individual. Baik, berarti pada soal ini kita disuruh untuk melengkapkannya. Ini yaitu worksheet yang telah dilengkapi, di mana pada statement financial position ini kasnya 15.000 terdapat pada debit, persediaannya 80.000 pada debit juga. Itu di mana mencerminkan di adjusted trial balance. Lanjut yang ke judul akun yang ketiga itu pendapatan penjualan, sales revenue, yang pada kredit 470.000 diisikan pada income statement pada kredit juga, serta return dan tunjangan penjualan sebesar 10.000 pada income statement debit, diskon penjualan 5.000 pada income statement juga pada debit, dan COGS sebesar 250.000 pada income statement di debit. Baik, pada soal terakhir ini, yaitu problem 3.6, di mana berikut ini adalah neraca saldo dan informasi lain yang terkait dengan Yorkis Perez, seorang insinyur konsultan. Pada soal ini kita diinstruksikan dari neraca saldo tersebut dan informasi yang diberikan, buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019. Siapkan laporan laba rugi untuk 2019, laporan perubahan ekuitas atau return earning-nya, dan laporan posisi keuangan atau financial income statement yang diklasifikasikan Yorkis Perez menarik uang tunai 17.000 US dollar untuk penggunaan pribadi sepanjang tahun. Berikut jurnal penyesuaiannya, itu di mana service revenue pada debit terhadap unearned service revenue pada kredit sebesar 6.000. Yang kedua, akun receivable pada service revenue sebesar 4.900, dan bad debt expense pada allowance for debt account sebesar 1.430. Yang berikut, insurance expense pada prepaid insurance sebesar 480. Berikutnya, depreciation expense pada equipment sebesar 2.500. Dan accumulated depreciation equipment pada kredit sebesar 2.500. Interest expense pada debit dan interest payable pada kredit yang sebesar 60. Berikutnya, prepaid rent yang sebesar 750 pada debit dan rent expense pada kredit sebesar 750. Berikutnya, salaries and wages expense
pada debit sebesar 2.510 dan salaries and wages payable pada kredit sebesar 2.510. Berikut laporan laba ruginya, di mana Yorkis Perez mendapatkan service revenue-nya dengan sebesar $98.900 dan dikurangi dengan pengeluarannya atau bebannya atau bisa kita expense, yaitu dengan total 48.280, sehingga net income dari Yorkis Perez ini sebesar $50.620. Berikut laporan laba ditahan. Yorkis Perez pada kapitalnya pada tanggal 1 Januari itu sebesar $52.010, ditambah dengan net income-nya yang baru didapat itu sebesar 50.620, dikurangi withdrawals sebesar 17.000, dimana sehingga kapital pada tanggal 31 Desember untuk Yorkis Perez itu sebesar 85.630. Berikut Yorkis Perez Capital Trial Balance sebesar 35.010 dan withdrawals during year, yaitu yang ditarik tahunannya itu sebesar 17.000. Sehingga terhitung tanggal 1 Januari 2019, kapitalnya Yorkis Perez ini sebesar 52.010. Berikut laporan keuangan Yorkis Perez pada asetnya, yaitu di mana yang pertama non-current aset sebesar 25.000 untuk equipment-nya dan dikurangi dengan depresiasi equipment tersebut sebesar 8.750, sehingga equipment-nya berjumlahkan 16.250. Ditambah dengan current asset yang terdiri dari supply, prepaid insurance, prepaid rent, account receivable, dan dikurang dengan allowance for doubtful. Ditambah dengan cash 29.500, sehingga total current asset dari Yorkis Perez ini sebesar 85.150. Ditambah dengan non-current asetnya, yaitu sebesar 16.250, total asetnya itu sebesar 101.400. Berikut equity dan liabilities dari Yorkis Perez. Equity Yorkis Perez itu yang berjumlah 85.630. Ditambah dengan liabilities-nya, yaitu yang terdiri dari current liabilities-nya, yaitu notes payable, service revenue, salaries and wages payable, dan interest payable yang sebesar 15.770. Sehingga total equity dan liabilities itu sebesar 101.400. Sekian dan terima kasih dari tugas chapter 3 akuntansi keuangan menengah pertama. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera.